Di antara ratusan desain yang dicampakkan, terselip satu sketsa yang seharusnya tidak pernah ditemukan, namun takdir membukanya kembali dan mengubah sejarah dunia. Ketika para juri melihatnya, dunia seperti berhenti. Garis lengkung itu terlalu berani, terlalu gila, tetapi terlalu indah untuk diabaikan. Peletakan batu pertama bukan sekadar ritual. Itu adalah janji. Janji bahwa manusia akan mencoba menyentuh batas yang belum pernah dicapai. Namun alam tak memberi jalan mudah. Tanah pesisir retak, air laut menyusup, dan setiap langkah awal terasa seperti perlawanan dari bumi itu sendiri. Hanya 4 tahun yang dijanjikan. Tapi sejak hari pertama, semua orang tahu ini bukan proyek biasa. Ini adalah pertarungan melawan kemungkinan. Dan saat angka biaya melonjak tak terkendali, rasa takut mulai merayap ke setiap rapat, setiap kepala, setiap tangan yang bekerja. Masalah terbesar justru datang dari bentuknya sendiri. Kubah-kubah itu, begitu sempurna, begitu indah, namun hampir mustahil diwujudkan dengan tangan manusia. Utzon mencari inspirasi ke laut, ke angin, ke langit, namun jawabannya datang dari sesuatu yang sederhana, sebuah jeruk yang dibelah. Disitulah geometri surgawi itu lahir. Tetapi kecantikan tak cukup. Untuk memahami bentuk ini, komputer harus diciptakan, mesin pertama yang diajak manusia untuk mengejar mimpi. Ketika struktur mulai bangkit dari tanah, dunia menatap dan bertanya, apakah manusia benar-benar mampu membangun sesuatu sebesar ini? Dan saat badai menghantam, angin menampar rangka baja, hujan memukul setiap tiang, para pekerja menggenggam tali mereka seperti menggenggam hidup. Lalu 1 juta ubin putih diciptakan. Bukan sekadar bahan bangunan, tetapi sisik mutiara yang akan memantulkan cahaya harapan ke seluruh dunia. Setiap ubin dipasang bukan hanya dengan tangan, tetapi dengan doa, ketakutan, dan keberanian yang tertanam di setiap detiknya. Namun badai terbesar bukan dari langit, melainkan dari politik. Dalam satu keputusan mimpi seorang arsitek direnggut darinya. Utzon berjalan pergi, meninggalkan mahakarya yang bahkan belum lahir. Ia melangkah keluar dengan hati yang patah, sementara bangunannya masih berjuang untuk hidup. Meski kehilangan sang pencipta, para pekerja tidak menyerah. Mereka meneruskan mimpi yang bukan lagi milik satu orang, tetapi milik dunia. Dan ketika cangkang putih itu mulai terbuka, semua kelelahan, amarah, dan air mata seperti memudar. Yang tersisa hanyalah keajaiban. 14 tahun berlalu, dan akhirnya sebuah bentuk yang mustahil berdiri di depan mata, seperti sayap raksasa yang lahir dari laut. Ironinya menyakitkan. Utzon tak pernah melihat mahakarya yang lahir dari pikirannya. Dunia menyaksikan keindahan itu, tanpa sang maestro di dalamnya. Dan hari ini, Sydney Opera House berdiri bukan sebagai bangunan, tetapi sebagai puisi. Puisi panjang tentang luka, kegigihan, dan kemenangan manusia atas batasnya sendiri. Jangan lupa follow akun kami agar kalian tidak ketinggalan informasi tentang fakta unik pembangunan monumen bersejarah di seluruh dunia.